saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi bab 4, yaitu Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1968. Selamat menyaksikan. A. Masa transisi tahun 1966 sampai 1967. 1. Aksi-aksi Trituka. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau Gerakan 30S PKI. Merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuasaan politik PKI dari pencaturan politik Indonesia. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemudi Mahasiswi dan Pelajar, KAPRI, KAMI, KAPI. Kemudian muncul pula KABI atau buruh, KASI atau sarjana, KAWI atau wanita, KAGI atau guru. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatnya barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPRI. Front Pancasila mendatangi DPR atau GR mengajukan 3 buah tuntutan, yaitu 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihkan kabinet dari unsur-unsur G30S atau PKI, 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Sebagai akibat dari aksi itu, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 25 Februari 1966, berdasarkan keputusan Panglima Komando Gayang Malaysia Kogam, yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI dibubarkan. Keputusan membubarkan KAMI dibalas oleh mahasiswi Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat untuk memperluas perjuangan. 2. Surat Perintah 11 Maret. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI. Ada 3 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu 1. Maijen, 2. Basuki Rahmat, 3. Brigijen. Pada tanggal 2 Oktober 1965 meletusnya pemberontakan G30S PKI. Akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret Super Semar. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Surat perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya dan bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia. Sejak tanggal 12 Maret 1966, Keputusan Presiden Nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan Gerakan 30S PKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikaf tidak baik masalah. 3. Dualisme kepemimpinan nasional. Dalam sidang MPLS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966 memutuskan menjadikan Super Semar sebagai ketetapan TAP MPRS dengan dijadikannya Super Semar sebagai TAP MPRS secara hukum. Super Semar tidak lagi bisa disebut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pemimpin MPRS yang berisi perlengkapan Nawaksara. Kabinet tersebut diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Para panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi. Pada tanggal 20 Februari dapat di surat itu lebih dan pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat Presiden, dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968. B. Stabilitas politik dan realitas ekonomi. Terbentuknya pemerintah Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada era Orde Lama, Indonesia pada tanggal 1 Januari 1965 keluar dari lembaga tersebut. Langkah berikutnya, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membentuk Organisasi Kerjasama Regional ASEAN atau biasa disebut Association of ASEAN Nation di Bangkok 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional di
1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Program pembangunan Kabinet 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida. Kabinet pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun, Repelita, dan pemilihan umum pemilu. 2. Penyusun dan merencanakan Repelita. 3. Pelaksanaan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. 2. Stabilisasi penyeragaman. Politisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Tujuan penataraan MP4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional yang terpelihara. Penataraan MP4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. 3. Penerapan defi fungsi ABRI. Defi fungsi ABRI seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan fungsinya di bidang politik. Fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampaikan, namun peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto MPRS pada tahun 1968. 4. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi, antara lain dengan menyusun APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Sejalan kebijakan itu, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya. Pertemuan ini juga dihadiri oleh delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional. Dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk IGGI dan Belanda ditunjuk sebagai ketua.